podcast Parodi Santri, dan kali ini bersama saya Alfatan Haikal Fazira Beliau yang bisa dipanggil sebagai Haikal. Dan pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lumayan menarik dan sedikit penting juga dalam kehidupan di pesantren yang seharusnya dihindari oleh para santri, yaitu tentang berpacaran di pesantren. Pondok pesantren itu dikenal sebagai tempat pendidikan agama yang kalau dibilang-bilang kedisiplinannya itu sangatlah ketat. Tetapi ada saja santri yang dapat terlibat pada hubungan asmara di pesantren. Jadi apa sajakah penyebabnya dan apa sajakah dampak bagi kehidupan santri di pondok pesantren, dan yang paling penting bagaimana cara mendapatkan solusi untuk menangani masalah tersebut. Karena itu mari kita bahas bersama-sama. Oke sobat podcast, pada video kali ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang dimana mereka itu termasuk ke dalam beberapa santri senior yang sampai sekarang masih membantu di Pondok Pesantren Jabal Rahmah untuk mengajar. Dan mereka adalah ada saudara Akbar, saudara Fadil, saudara Sidik, dan Fadli. Ya baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai untuk mewawancarai mereka berempat. Ya, untuk saudara Sidik, menurut pengalaman Anda selama di pesantren, apa sih yang sebenarnya menyebabkan atau suatu penyebab yang membuat santri tersebut terlibat dalam hubungan asmara di pondok pesantren? Ya, terima kasih telah mengundang kami di acara PPS ini. Ada beberapa faktor. Yang pertama, mereka mungkin belum terlalu memahami tentang bahayanya berpacaran dan tidak tahu dampak agama dan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, pengaruh media sosial yang sangat besar. Meski pondok pesantren membatasi akses, ada saja cara mereka untuk berkomunikasi dengan teknologi. Terus yang ketiga, faktor psikologi remaja, di mana mereka sedang mencari identitas dan mungkin mereka merasa penasaran. Oh, jadi seperti itu. Lalu lanjut untuk saudara Fadil, apakah Anda pernah melihat teman-teman Anda atau siapapun itu di pondok pesantren yang pernah melanggar atau terlibat dalam hubungan asmara di pesantren? Saja pernah. Ada yang awalnya hanya bercanda, saling mengirim surat, sampai ada diam-diam bertemu. Nah, oke. Yang tadi kita bahas itu adalah penyebab-penyebabnya. Kita lanjut dengan membahas dampak-dampak dari pacaran di pondok pesantren. Kira-kira apa sajakah dampak-dampak dari dilanggarnya suatu aturan di pesantren, yang salah satunya itu dengan berpacaran di pesantren untuk seorang santri, baik secara individu ataupun secara lingkungan pesantren bersama teman-temannya. Dampaknya serius. Yang pertama, secara individu, santri jadi kehilangan fokus dalam belajar. Dan yang kedua, pelanggaran ini sering berujung pada pelanggaran lain seperti berbohong atau melanggar tata tertib pesantren. Nah, lalu bagaimanakah dampaknya untuk hubungan santri tersebut dengan ustadznya atau gurunya? Ya, jadi pacaran itu dapat membuat hubungan antara santri dengan ustadznya menjadi sedikit terganggu, apalagi kalau ketahuan. Biasanya santri tersebut kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan ustadz atau ustadznya kembali. Hubungan dengan teman pun menjadi renggang karena teman-temannya merasa bahwa mereka telah
melanggar aturan atau nilai-nilai yang dijunjung oleh pondok pesantren. Nah, sekarang solusinya. Kira-kira bagaimana cara pondok pesantren, suatu sistem di pesantren untuk mencegah para santrinya berpacaran? Yang pertama, menurut saya sih pondok pesantren harus memperkuat pendidikan tentang agama dan akhlak, terutama tentang bahayanya zina dan pentingnya menjaga hati. Lalu yang kedua, pondok pesantren harus mengadakan aktivitas positif yang variatif sehingga santri tidak merasa bosan. Yang ketiga, komunikasi lebih dekat antara pembimbing dan santri. Pembimbing harus menjadi figur yang dapat diajak curhat oleh santri tanpa adanya rasa takut. Nah, lalu apakah media sosial dapat menjadi suatu pencegahan? Bisa banget. Media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Pesantren bisa membuat konten kreatif seperti video atau artikel tentang pentingnya menjaga hati dan fokus pada belajar. Lalu bagaimanakah cara teman sebaya untuk mencegah temannya berpacaran di pesantren? Teman sebaya punya pengaruh besar. Kalau lingkungan pertemanan sehat, biasanya mereka saling mengingatkan. Saya selalu mengingatkan teman-teman waktu itu bahwa hidup di pesantren adalah kesempatan memperbaiki diri. Jika ada teman yang terjebak pacaran, kita harus menasihatinya dengan cara yang baik dan tidak menghakimi. Oke sobat podcast, pada video kali ini kita sudah membahas banyak sekali hal tentang berpacaran di pondok pesantren. Jadi intinya berpacaran di pondok pesantren itu dapat dicegah dengan suatu pendidikan yang baik, suatu komunikasi yang baik antara satu santri dengan santri yang lain, dan dengan beraktivitas secara baik di pondok pesantren. Dan yang paling utama, kita itu harus mengingat tujuan utama kita di pondok pesantren sebagai santri ataupun ustadznya ataupun kiainya, yaitu dalam rangka menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih untuk saudara Sidik, saudara Fadil, Fadli, dan Akbar yang telah menemani saya untuk mengisi podcast di video kali ini. Tetap jaga hati, jaga pikiran, perilaku, dan tetap ingat pada tujuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga pembahasan kita pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Gimana ya? Kasih gimana? Bisa banget. Wow, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Media sosial bisa digunakan untuk media sosial bisa digunakan. Udah sama kan?